Gadis malang karena ayahnya sakit parah dan sangat membutuhkan uang untuk berobat. Jadi dia menjual dirinya sebagai istri kepada orang kaya. Besok adalah hari pernikahannya. Tapi keluarga Zehra masih belum tahu tentang ini. Zehra sangat ingin pulang untuk melihat bagaimana ayahnya sakit. Tapi sekarang dia terkunci di mansion. Tidak bisa keluar sembarangan. Pada saat ini, orang kaya masuk. Zehra segera memohon padanya. Biarkan dia pulang sebentar. Tapi Omer mencemooh berkata, saya tidak berpikir kamu ingin bertemu keluarganya. Tapi ingin bertemu tunangannya. Balas Zehra. Kerem bukan tunangannya. Katanya lagi. Keluarga saya bahkan tidak tahu kemana saya pergi. Tolong izinkan saya pulang sebentar. Omer tidak sengaja menumpulkan permintaannya. Kenapa kamu seperti itu? Itu masih sangat kejam, berpikir aku benar. Diktator. Apa katanya? Kamu sangat kejam. Lagi diktator tidak sengaja. Apakah kamu masih memikirkan tunanganmu? Masa bodoh. Selama 6 bulan kamu milik saya. Setelah kontrak berakhir. Siapapun yang kamu inginkan adalah kebebasan kamu. Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan membuatmu menyesal di kehidupanmu selanjutnya. Setelah Omer selesai berbicara, dia dengan dingin pergi. Tapi Zehra masih belum setuju. Dia takut untuk 6 bulan ke depan. Tidak bisa melihat ayah. Jadi dia hanya bisa mencoba mencari jalan. Tengah malam ketika semua orang tertidur lelap, Zehra menyelinap keluar. Pagi-pagi keesokan harinya, ibu Zehra melihatnya pulang. Segera bertanya di mana beberapa hari terakhir berjalan. Zehra berkata padanya, 2 hari yang lalu dia diculik oleh Kerem. Bukan saja ibunya tidak peduli dengan Zehra, juga mengatakan Kerem adalah orang yang baik. Dia hanya ingin menikahimu. Zehra berkata kepada ibunya, aku tidak menikahi Kerem bahkan jika aku mati. Setelah mengatakan itu, dia siap pergi. Tapi ditarik kembali oleh ibunya. Dia memperingatkannya. Tidak diizinkan untuk menceritakan hal-hal ini kepada ayahnya. Kalau tidak akan mematahkan kaki Zehra. Pada saat ini, Kerem telah menunggu di luar sepanjang malam dan telah bangun. Berasa Zehra belum pulang. Jadi dia pergi. Setelah Zehra bertemu ayahnya. Agar ayah tidak mengkhawatirkanku. Jadi dia berbohong itu. Dia menemukan pekerjaan. Pengasuh untuk keluarga kaya. Tapi dia harus tetap di sana. Ketika ibunya mendengar, dia menolak untuk membiarkannya melakukan ini. Buat dia menikah dengan Kerem. Dan ayahnya tidak ingin dia pergi. Zehra mengatakan untuk membayar obat dan biaya rumah sakit. Jadi kamu menandatangani kontrak. Waktu hanya 6 bulan. Ayahnya hanya bisa setuju. Ketika Zehra mengemasi pakaiannya, ibunya datang untuk menghentikannya. Kata ibunya kerja gak penting. Penting untuk menikahi Kerem. Pada saat ini, Zehra sangat keberatan. Dia menyalahkan ibunya. Apakah Anda ibu kandung saya? Ibu kandung yang memaksa putrinya untuk menikah dengan orang yang menculiknya. Ibunya juga ingin berbicara dan menekannya. Tapi Zehra menolak untuk mendengarkannya. Dia mengambil barang bawaannya dan pergi. Ketika dia memanggil mobil, dia dilihat oleh adik perempuannya Kerem. Zehra duduk di dalam mobil. Masa depan terasa begitu suram. Dia sangat takut. 6 bulan ke depan. Satu sisi, Kerem juga tahu berita Zehra dari cerita kakaknya. Dia membawa kemarahannya. Temukan rumah Zehra. Ingin tahu di mana Zehra. Tapi pada akhirnya hanya menerima berita. Zehra menemukan pekerjaan sebagai pengasuh dan harus tinggal di sana. Tapi gak tahu mau kerja di mana. Hanya bisa mengancam ibu Zehra. Buat dia menemukannya. Jika tidak dapat menemukannya, kembalikan uangnya. Sekarang Zehra datang ke mansion. Dia dihentikan oleh Omer. Tepat ketika Zehra ditanyai oleh Omer. Kemudian kakak dia muncul. Omer hanya bisa berpura-pura mencintai. Untuk ketenangan pikiran kakaknya.
Setelah memasuki ruangan, Omer diktator segera memperingatkan Zehra, "Jangan rindun tunanganmu. Jika hal seperti itu terjadi lagi, maka aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari kematian." Untungnya, saudara perempuan dan ibu Omer membawa gaun pengantin dan menendang Omer keluar. Setelah semua orang pergi, Zehra menatap kosong ke gaun pengantin. Tapi saat ini, seorang gadis cantik memasuki kamarnya. Gadis rias yang cantik dan teliti ini menolak kontrak hingga 100 juta. Terbang kembali dari luar negeri hanya untuk pria yang paling dia cintai. Hari ini dia akan menikah dengan gadis biasa. Ini membuatnya merasa terhina. Terutama setelah Alef melihat gaun pengantin di tempat tidur. Membuatnya semakin marah. Dia bertanya pada Zehra bahwa, "Trik tercela apa yang Anda gunakan?" Membuat Omer dalam waktu sesingkat itu setuju untuk menikahinya. Kata-katanya membuat Zehra sangat sedih. Alef tidak memberi Zehra kesempatan untuk membuka mulutnya. Lalu menyindir Zehra. Bagaimana bisa Omer mencintainya? Dia hanya menemukan itu baru. Jangan pura-pura tidak bersalah. Jangan pernah bermimpi menipu semua orang. Cepat atau lambat suatu hari akan datang. Aku mengalahkannya untuk menunjukkan wujud aslinya. Mengejarnya kembali ke rumah orang tuanya. Pada saat ini, Omer membuka pintu dan masuk. Setelah melihat Alef, panggil dia langsung. Ketika keduanya memasuki kantor Omer, Omer kemudian menanyai Alef, "Bukankah seharusnya kamu menandatangani kontrak sekarang? Saya percaya kamu seperti itu. Serahkan barang-barang penting kepada kamu yang bertanggung jawab. Jadi kamu meninggalkannya." Tapi kata Alef, "Saya tidak menerima kamu menikahi gadis biasa. Tidak menikah denganku." Omer tidak sengaja berkata, "Karena kamu tidak dapat menyelesaikan kontrak perusahaan yang penting. Menyebabkan perusahaan menderita kerugian yang serius. Kamu dipecat mulai sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Meninggalkan Alef di sana dengan tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Omer sangat tidak sengaja karena dia tidak memiliki elemen yang tidak ditentukan. Mempengaruhi rencananya. Untuk dia, tidak ada yang lebih penting dari kakak perempuan. Saat ini di luar villa sedang mempersiapkan pernikahan. Alef menyesuaikan suasana hatinya dan tiba. Dia berdiri di samping dan melihat pernikahan yang bukan miliknya. Dalam hatinya mengutuk pernikahan ini. Zehra itu sekarang bahkan tidak memikirkannya bahkan jika bermimpi. Dia siap menikah. Tetapi hanya ketika pelayan itu ada di rumah. Menemukan tidak lihat di mana putri oleh kakak Omer pergi. Kakaknya setelah mendengar berita ini langsung pingsan. Pernikahan ini segera berubah berantakan. Pada saat yang sama pelayan itu berlari ke kamar Zehra. Katakan padanya dia hilang. Dan cerita tentang pingsan Omer. Tepat ketika semua orang berlarian mencari gadis yang hilang. Zehra mengingatnya. Pernah membawanya ke gudang bawah tanah untuk menonton kucing. Dia segera berlari ke ruang bawah tanah. Bahwa Alef di kejauhan tepat pada waktunya untuk melihat Zehra. Ketika Zehra pergi ke gudang. Lalu dia juga melihat gadis itu. Tapi listrik di gudang basement putus. Itu menembakkan bunga api yang mematikan. Yang lebih menakutkan adalah sensor api mulai memuntahkan air. Setelah Zehra membawanya ke tempat yang aman. Dia khawatir pertemuan air dan listrik akan memperburuk kecelakaan. Dia menggunakan gaun pengantinnya untuk menutupi air mancur. Lalu bawa gadis kecil itu keluar. Saat ini semua orang di Wisma merawat kakak perempuan Omer. Alef senang melihat kecelakaan itu terjadi. Sekarang Zehra dan dia terkunci di gudang bawah tanah. Hari ini adalah pernikahan gadis ini. Tapi untuk anak kakak iparnya. Tapi dia tidak tahu itu. Alef ada di ruangan lain di depan Omer. Salahkan Zehra. Mengatakan terakhir kali dia melihat putri kakak perempuan Omer.
berada di kamar Zehra. Lalu berkata sekarang dia akan menemukan Zehra. Semua orang merawat kakak perempuan Omer dengan baik. Kakak Omer memiliki penyakit serius yang hanya membutuhkan gegar otak. Akan pingsan. Kemudian Alef datang untuk mencari Omer. Katakan padanya Zehra tidak terlihat. Bahwa Zehra berlarian mencari cucunya. Sama sekali tidak ada waktu untuk memperhatikannya. Tapi Alef berhasil membuat semua orang curiga terhadap Zehra. Pada saat ini, Omer menemukan bahwa seseorang mengetuk pintu gudang. Setelah dia membuka pintu, mendeteksi orang berjalan dari dalam keluar. Itu Zehra yang menyedihkan. Pada saat yang sama, juga melihat cucu perempuan. Meskipun Zehra menyelamatkan cucunya Omer, tapi Omer menyalahkan dia. Kenapa tidak memberitahunya bahwa cucu perempuan itu ada di sana? Ini membuat Zehra sangat kesal. Untungnya dia berkata untuk membantu Zehra. Ketika Alfe melihat Omer membawa cucunya kembali, ada juga Zehra yang berjalan di belakang bersama. Dia menunjukkan wajah yang tidak percaya luar biasa. Dalam hatinya dia berpikir bagaimana bisa Zehra keluar. Ketika saudara perempuan Omer melihat putrinya, dia memeluk putrinya dengan erat. Tapi tidak ada yang memperhatikan Zehra. Untungnya, gadis itu juga mengerti. Beritahu semua orang tentang prosesnya. Bagaimana Zehra menyelamatkan gadis kecil itu. Ini membuat Omer memiliki pandangan yang berbeda tentang Zehra. Pada saat ini, Omer juga memberitahu adiknya. Pernikahan hari ini ditunda selama beberapa hari. Tapi kakaknya bersikeras untuk menyelesaikan pernikahan hari ini. Juga mengatakan dia akan memberikan gaun pengantinnya kepada Zehra. Beritahu Zehra untuk tidak khawatir. Yakin hari ini akan membuatmu cantik. Tepat ketika Omer keluar untuk mendapatkan gaun pengantinnya, Alef masuk ke dalam. Dia marah. Tanya Zehra dengan keras. Dia tidak pantas mendapatkan keluarga ini. Pada kesempatan tidak melakukan pernikahan. Cepat keluar dari tempat ini. Dia bahkan memperingatkan Zehra. Jika Anda keras kepala ingin tinggal, jadi tempat ini akan menjadi nerakamu. Untungnya, saudara perempuan Omer mengenakan gaun pengantin sekarang. Selamatkan Zehra yang ketakutan. Zehra yang malang. Pikir dengan membuat pernikahan palsu selama 6 bulan, dia akan dibebaskan. Tapi tak terduga. Dia tidak sengaja menabrak pria yang dilihat orang lain. Malam itu ketika Zehra dalam gaun pengantin muncul di pesta pernikahan, membuat mata Omer tampak sedikit lembut. Ketika pendeta bertanya pada Zehra, apakah dia menerima Omer sebagai suami sahnya? Zehra terbunuh oleh mata Alef. Takut sampai kehilangan kesadaran. Untungnya Omer mengingatkannya. Pernikahan dua orang setelah banyak kesulitan juga telah selesai. Di pesta malam, Alfe memberi Omer berkah spesialnya. Semoga kalian berdua segera bercerai. Setelah mengatakan itu, dia dengan bebas membalikkan punggungnya dan pergi. Saat pesta selesai, ketika Zehra pergi ke kamarnya, Alef seperti hantu lagi. Bersembunyi di sudut mengawasinya. Ketika dia melihat Omer mengikuti Zehra ke dalam ruangan, dia gila. Sekarang di ruang pernikahan, Omer berjalan ke Zehra. Zehra sangat tegang sampai air mata akan keluar.